adik-adik semua, kita bertemu lagi di pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-8 kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kelompok. Nah, untuk materi di pertemuan ke-8 ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan definisi mengenai apa itu kelompok, kemudian macam-macam klasifikasi dari kelompok, kemudian tahapan-tahapan dalam pengembangan kelompok itu seperti apa. Selanjutnya juga mahasiswa mampu menjelaskan peran dan juga fungsi dari kelompok dan juga bagaimana sebuah kelompok itu bisa mengambil keputusan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, apa itu definisi dari kelompok itu sendiri. Nah, kelompok kalau misalkan kita lihat mungkin adik-adik semua juga sudah sering mendengar kelompok itu adalah tentunya terdiri dari beberapa individu atau sekelompok orang, di mana sekelompok orang tersebut mempunyai tujuan baik secara visi maupun misi yang sama, yang nantinya mereka itu bergabung untuk mencapai yang namanya suatu tujuan bersama. Nah, ketika suatu kelompok itu memang sudah menetapkan suatu tujuan yang ingin dicapai bersama, tentunya macam-macam dari kelompok itu terdiri ada beberapa klasifikasi di dalam kelompok itu sendiri. Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya kelompok formal. Nah, kelompok formal itu adalah suatu kelompok yang secara struktur organisasi itu sudah ditetapkan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalian misalkan di lingkungan kampus sebagai mahasiswa, tentunya kalian akan aktif di dalam organisasi kampus. Nah, ketika kalian terlibat di dalam organisasi kampus, tentunya ada struktur organisasi yang dibentuk di dalamnya. Nah, struktur organisasi tersebutlah yang disebut sebagai kelompok formal. Kemudian yang kedua itu ada kelompok informal. Nah, kalau untuk kelompok informal tentunya kebalikan dari kelompok formal, di mana untuk kelompok informal itu sendiri dia secara struktur itu tidak ada. Jadi lebih mengarah kepada kepentingan-kepentingan antar masing-masing individu yang tergabung di dalam kelompoknya. Kemudian selain itu ada juga beberapa ragam kelompok. Nah, ada yang namanya disebut sebagai kelompok komando, di mana kalau untuk kelompok komando itu sendiri, masing-masing individunya itu mempunyai tanggung jawab kepada salah satu individu yang mempunyai jabatan di dalam struktur organisasi ataupun struktur kelompok tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai kelompok kepentingan. Nah, untuk kelompok kepentingan ini biasanya ada tujuan khusus yang perlu untuk diperhatikan dan biasanya ada kepentingan-kepentingan tertentu di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada juga yang disebut sebagai kelompok tugas. Nah, untuk kelompok tugas itu lebih kepada bagaimana pekerjaan itu bisa dibagi rata, dikerjakan secara bersama-sama sehingga tujuan tetap bisa terwujud dengan pembagian kerja yang merata. Kemudian yang terakhir untuk ragam kelompok ini ada kelompok persahabatan. Ini biasanya ditetapkan secara bersama-sama dan juga mereka itu memiliki karakteristik yang cenderung terikat satu sama lain ataupun mempunyai keragaman yang sesuai karakteristiknya. Kalau misalkan kita tengok, tadi kita sudah saya jelaskan mengenai beberapa contoh dari ragam kelompok dan jenis-jenis dari kelompok. Nah, sebenarnya alasan dari orang-orang itu ikut ke dalam suatu kelompok itu apa sih yang melatar belakangi? Nah, untuk faktor-faktor yang melatar belakangi kenapa orang itu ikut serta dalam kelompok itu yang pertama ada faktor keamanan. Nah, mungkin seperti yang kalian tahu, misalkan kita tergabung ke dalam kelompok organisasi masyarakat, misalkan contohnya kayak Karang Taruna ataupun
organisasi lain. Nah, itu kenapa keamanan menjadi faktor utama, karena ketika kita itu berkelompok, tentunya kita merasa punya yang namanya perlindungan dan kita merasa dilindungi. Makanya kenapa salah satu faktor yang melatar belakangi orang ikut serta dalam kelompok itu adalah keamanan. Kemudian yang kedua ada juga faktor dari status. Nah, ini lebih berkaitan kepada mungkin status dari masing-masing orang, dan itu juga berdasarkan dari kepentingannya. Kemudian yang ketiga itu juga ada faktor dari harga diri. Nah, untuk harga diri itu mungkin kalau misalkan kita lihat sekarang misalkan kayak artis ya, itu kan mereka ada kelompok sosialita misalkan. Nah, itu kan mungkin lebih kepada ketika kita tergabung ke dalam kelompok yang menengah ke atas, mungkin harga diri kita juga secara otomatis akan meningkat seperti itu. Kemudian faktor lain yang menjadi alasan kenapa orang ikut serta dalam kelompok itu adalah afiliasi. Faktor afiliasi itu penting karena sekarang itu kita udah masuk di era revolusi 4.0, di mana ketika kita menjalin yang namanya relasi, untuk mencari relasi ataupun afiliasi itu sekarang penting gitu. Kita mau mulai berbisnis, tentu kita harus punya partner dulu ataupun mitra. Sama halnya di dunia pendidikan juga itu penting untuk kita bisa punya yang namanya afiliasi. Kemudian selanjutnya alasan lainnya adalah faktor kekuatan. Kemudian yang terakhir itu faktor lainnya adalah pencapaian tujuan. Nah, tadi untuk pencapaian tujuan seperti yang sudah dijelaskan dari awal, memang kelompok itu adalah serangkaian ataupun sekumpulan orang-orang yang memang tergabung untuk mencapai yang namanya tujuan bersama-sama sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan. Kemudian tadi setelah kita mengetahui apa sih faktor-faktor yang melatar belakangi kenapa orang itu masuk ke dalam kelompok, kita lanjutkan ke bagaimana sih sebenarnya tahapan dalam pengembangan kelompok itu sendiri. Nah, untuk tahap yang pertama ini ada yang disebut sebagai forming stage, di mana untuk forming stage itu lebih kepada dalam perkembangannya itu dicirikan dengan banyaknya ketidakpastian. Nah, ketidakpastian di sini itu ketika kita baru mengenal antar individu satu sama lain, kemudian kan kita akan melihat apakah karakteristik dari orang lain itu akan sama dengan kita. Nah, tentunya di tahap forming stage itu adalah tahap bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi dari orang lain, dan itu tentunya kita akan memilih cocok ataupun ketidakcocokan dari orang-orang itu sebelum kita membentuk kelompok. Kemudian yang kedua ada tahapan yang disebut sebagai storming stage. Itu adalah tahap lanjutan ataupun tahap perkembangan di mana mulai adanya konflik yang terjadi. Nah, di sini ketika kita sudah mencari tadi karakteristik dari individu-individu itu, kemudian kita sudah menyesuaikan. Nah, di situ kita akan mulai mencocokkan, dan biasanya mulai ada konflik yang terjadi karena kita akan mencari tahu lebih dalam mengenai kecocokan antara kita dengan orang lainnya. Setelah dari tahap storming stage itu akan masuk ke tahap norming stage. Nah, di mana di tahap norming stage itu kita akan sudah lebih jauh mengenal antar satu sama lain, dan biasanya terbentuk kekohesifan di mana kita itu sudah mulai ada hal-hal yang bisa saling terikat satu sama lain, ataupun komunikasi yang dijalani itu mulai ada keterikatan satu sama lain. Kemudian setelah tahap norming stage kita masuk ke tahap performing stage. Nah, untuk performing stage ini sudah berkembang di mana kelompok itu sepenuhnya sudah secara fungsional berjalan. Kemudian di tahap terakhir ini ada adjourning stage, di mana untuk
tahap ini merupakan tahap terakhir dan biasanya dicirikan dengan kesungguhan dalam penyelesaian aktivitas dan sudah mulai terbentuk kerjasama tim yang baik serta bisa mulai menuju kepada terwujudnya tujuan maupun visi dan misi secara berkelompok. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana tahapan dalam pengembangan kelompok, kita lanjutkan kepada sebenarnya ketika kita sudah bergabung ke dalam kelompok itu, hal-hal apa sih yang membentuk perilaku di dalam kelompok itu. Nah, yang pertama itu ada norma, kemudian yang kedua ada status, yang ketiga ada ukuran, yang keempat ada komposisi, dan yang kelima ada kepaduan. Nah, untuk masing-masing penjelasan lebih lanjutnya, mungkin kalian bisa lihat di PPT yang sudah ditautkan di dalam link MOOC. Oke, untuk yang terakhir dari materi pertemuan ke-8 kita hari ini mengenai pengembangan kelompok, yaitu sebenarnya bagaimana teknik pengambilan keputusan di dalam kelompok. Nah, ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah interaksi kelompok, di mana nantinya dalam interaksi itu anggota kelompok itu tentunya akan saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai brainstorming. Di brainstorming ini secara alami dari masing-masing anggota yang termasuk di dalam kelompok itu akan mengambil perannya masing-masing dan memberikan kritik maupun saran terhadap suatu masalah yang sedang terjadi. Kemudian di dalam sesi brainstorming itu jugalah ada sesi diskusi. Kemudian untuk teknik pengambilan keputusan kelompok yang kedua yaitu brainstorming. Nah, untuk brainstorming itu sendiri merupakan kondisi ataupun di kelompok itu bisa menyampaikan baik kritik ataupun saran dari masing-masing individu, dan itu dilakukan adanya sesi diskusi. Nanti biasanya untuk pengambilan keputusan brainstorming itu nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan, di mana kesimpulannya itu didasarkan dari hasil musyawarah dan mufakat dari anggota kelompok yang tergabung di dalamnya. Kemudian untuk teknik pengambilan keputusan kelompok yang selanjutnya itu ada teknik nominal kelompok. Nah, untuk teknik nominal kelompok itu kelompok itu membuat keputusan di mana masing-masing individunya itu akan bertemu secara tatap muka gitu. Jadi mungkin contohnya misalkan di dalam rapat ataupun konferensi kayak gitu. Kemudian selanjutnya untuk yang pengambilan keputusan kelompok yang terakhir itu ada pertemuan elektronik, di mana untuk pertemuan elektronik tentunya dilakukan interaksinya antara masing-masing anggota kelompok itu bertemu di dunia maya ataupun secara virtual melalui platform telekonferensi. Materi kita di pertemuan ke-8 mengenai pengembangan kelompok. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tim. Untuk adik-adik semua silakan jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang sudah dicantumkan di dalam platform MOOC. Kemudian kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang mau diajukan kepada dosen pengampu mata kuliah, kalian bisa menggunakan fitur forum diskusi yang sudah dicantumkan juga di dalam platform. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Semoga materi di pertemuan ke-8 ini bermanfaat untuk kalian semua.